ada di rumah? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Saat ini kita mau siap beribadah ya. Kak Irma akan mengajak kalian untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, maka kekudusan Tuhan akan ada di tengah-tengah ibadah kita. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kita. Siapkan hatimu yang terbaik. Berikan buat Dia, berikan buat memuliakan Tuhan. Biarlah hari ini kita dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Amin, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan lagi, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Amin. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang mulia, yang bertata di atas pujian kami. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah.
berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru di mana kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, Engkau melihat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mereka mau datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan, dan diberkati di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah online kami. Kami percaya tidak ada satupun yang membatasi kuasa Tuhan. Meskipun kami satu dengan lain, berlainan tempat, saling berjauhan, tetapi Engkau Allah ada di tengah-tengah kami, di hati, di pikiran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang dahsyat. Dia layak untuk kita puji dan kita sembah. Mari kita siapkan hati kita. Lebih bersemangat ya adik-adik di rumah ya. Kita mau memuji Tuhan karena kasih-Nya tidak berkesudahan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yeah yeah yeah. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Tuhan itu kasih setianya tidak berkesudahan, dan firman-Nya itu pelita bagi kaki kita yang menerangi jalan-jalan hidup kita. Maka kita mau katakan, ketika firman-Mu ada di dalam hidupku Tuhan, aku akan terbang, aku akan mengikuti langkah-langkah Tuhan. Yang di rumah kita sama-sama berdiri ya. Kita mau katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu Tuhan terang bagi jalan-jalan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
hatiku, janjimu ya dan amin. Haleluya. Katakan lagi adik-adik. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan aman kalau kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Sebab Dia melindungi kita, sebab Dia menjaga kita. Dialah Allah yang setia, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan menikmati persekutuan kita lebih lagi dengan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku haus akan firman-Mu Tuhan. Bentuklah aku. Jadikan aku seperti apa yang Engkau kehendaki. Mari katakan adik-adik, jiwaku merindukan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang
hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Dia penolong kita, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, pertolonganku. Kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami rindu setiap pujian kami boleh menyenangkan hatimu, boleh menjadi berkat, kekuatan di dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir, membukakan setiap rancangan-Mu, rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, kami sungguh diberkati. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat menikmati firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Tentunya kalian baik-baik ya, berkat pertolongan Tuhan ya. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat ya. Sekarang kita mau mendengarkan perintah Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini ya. Tuhan inginkan kita melakukan semua perintahnya ya. Tapi saat kita mendengarkan atau menyaksikan firman Tuhan, adik-adik harus duduk diam. Perhatikan video yang akan ditayangkan ini ya. Yuk kita semua sama-sama saksikan tayangan video ini. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan.
mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan, keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Ya, adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan tayangan tentang Musa. Ya, adik-adik, tema hari ini kakak mau kasih judul tentang kelemah lembutan. Nah, kira-kira apa yang adik-adik pikirkan tentang kelemah lembutan? Ayo, ada yang tahu nggak? Apakah kelemah lembutan itu identik dengan orang yang lemah, yang tidak kuat, atau yang begini? Enggak ya adik-adik ya. Atau adik-adik mempunyai image kelemah lembutan itu dengan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu yang lemah gemulai, yang ketawanya atau gitu? Bukan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik bayangkan kalau misalnya Musa saat memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia mempunyai sifat yang lemah, tidak kuat. Bagaimana coba adik-adik bayangkan? Tentunya bangsa Israel akan menjadi kacau adik-adik ya. Nah, yang dimaksud dengan kelemah lembutan di sini adalah pertama, kerendahan hati. Ya, kedua, kesabaran. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik harus tahu nih maksudnya kerendahan hati itu apa. Kalau dari kita dengarkan tadi tentang Musa, kita bisa ambil contoh adik-adik. Kerendahan hati ya, atau tidak sombong ini. Nah, kerendahan hati ini di mana Tuhan Yesus memakai Musa adik-adik. Musa adalah pilihan Allah yang luar biasa. Bahkan dikatakan dalam Alkitab kalau Musa adalah seorang yang sangat lemah lembut adik-adik ya di muka bumi ini. Berarti tidak ada yang melebihi Musa. Ya. Nah, Musa itu adalah pilihan Allah yang sangat luar biasa adik-adik. Ya, bahkan pada saat Allah berbicara dengan Musa tidak melalui mimpi, tidak melalui penglihatan-penglihatan yang lain, tetapi Musa berbicara dengan Allah melalui tatap muka. Ya, seperti adik-adik berbicara kepada orang tua adik-adik secara langsung. Ya, nah itulah istimewanya dari Musa adik-adik ya. Nah, itu pertama tadi. Terus yang kedua adik-adik, apa coba? Sombong ya, tidak sombong. Nah, walaupun Musa dia dipakai Tuhan sangat luar biasa, dia tidak sombong adik-adik. Dia tetap mengasihi siapapun juga, dia tetap membuka tangannya untuk yang membutuhkan ya. Nah, bahkan adik-adik pada saat dia memimpin bangsa Israel, saudara-saudaranya ini dia merasa iri karena Tuhan memakai Musa sangat luar biasa adik-adik. Ya. Nah, pada saat itu Allah justru membela siapa? Membela Musa. Membela Musa dengan cara memberikan penyakit kepada Miriam.
Penyakitnya apa coba? Penyakitnya adalah penyakit kusta. Badannya dia putih semua, dari kepala sampai kaki. Putihnya seperti salju adik-adik. Bayangkan salju seperti apa putihnya. Kalau adik-adik melihat orang yang kulitnya putih seperti salju, bagaimana coba? Ya, nah itulah hukuman bagi Miriam. Tapi adik-adik tahu siapa responnya Musa pada saat melihat saudaranya sakit atau dihukum Tuhan, dihukum Allah? Dia tidak mengetahui, dia tidak kasihan, makanya jangan seperti itu. Dia nggak seperti itu adik-adik ya. Justru dia meminta kepada Allah untuk menyembuhkan saudaranya itu, menyembuhkan Miriam. Dia sangat mengasihi Miriam adik-adik ya. Bahkan dia juga mengasihi Harun ya. Nah, Tuhan Yesus inginkan kita juga mengasihi saudara kita, adik kita, kakak kita, walaupun mereka suka berniat jahat kepada kita adik-adik ya. Sebetulnya adik-adik, kalau misalnya bisa saja kita berbuat jahat juga, balas dendam kepada adik kita atau kakak kita yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi itu tidak diinginkan Tuhan. Tuhan juga sudah memberi contoh untuk mengampuni ya adik-adik ya. Di sini siapa adik-adik yang masih suka marah pada saat diganggu atau saudara adik-adik berbuat jahat kepada adik-adik? Gak ada ya? Oh, pinter kalau begitu. Kakak percaya semua di sini sudah melakukan sesuai firman Tuhan ya. Nah, kalau adik-adik punya teman nih seperti itu, yang misalnya pada saat adiknya atau kakaknya mengganggu, dia langsung marah, langsung dia balas dendam. Adik-adik boleh katakan bahwa itu tidak baik ya. Kita harus mengasihi saudara kita ya, seperti Musa juga mengasihi saudara-saudaranya walaupun dia sudah disakiti ya. Memang adik-adik, untuk berbuat baik atau kita sayang kepada saudara kita itu tidak mudah ya, susah sekali ya. Jangankan kepada saudara, kepada orang lain pun kita kadang suka dendam ya, suka marah ya adik-adik ya. Nah, tapi Tuhan inginkan kita memaafkan ya. Nah, mulai sekarang adik-adik, bagi adik-adik yang masih seperti itu, atau adik-adik, saya nggak bisa, saya nggak mau kalau harus memaafkan saudara. Nah, adik-adik minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik bisa mengampuni ya. Atau adik-adik mungkin ngerasa iri sama adik atau kakak. Kenapa sih mama atau papa kok lebih sayang sama adik atau lebih sayang kepada kakak, nggak kepada saya? Nah, adik-adik harus tahu ya, itu bukan pilih kasih adik-adik ya. Mungkin kakak atau adik-adik kalian sudah melakukan yang baik untuk orang tua adik-adik ya. Itu merupakan pujian buat mereka karena mereka sudah melakukan yang baik. Nah, adik-adik pun kalau misalnya orang tua pengen seperti itu kepada adik-adik, adik-adik pun harus melakukan yang baik juga ya. Nah, adik-adik, satu lagi, orang yang lemah lembut itu bisa dipercaya ya. Maksudnya bisa dipercaya itu adalah apapun yang kita sampaikan harus suatu kebenaran ya, bukan yang dibuat-buat ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik datang ke rumah teman adik-adik, ternyata di rumah teman itu banyak teman kalian juga. Terus waktu melihat adik-adik datang, si itu datang. Kenapa sih mesti datang? Senang nggak adik-adik? Enggak, ya kita pasti sedih adik-adik kalau kehadiran kita tidak diharapkan. Ya, beda halnya dengan apabila kita datang ke satu perkumpulan teman-teman dan mereka menyambut kedatangan kita, kita pasti senang. Ya, wah ternyata mereka baik sama kita juga. Ya, nah adik-adik, Tuhan Yesus harapkan dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi berkat. Ya, tetap mencerminkan sifat Tuhan seperti
Tuhan juga sudah memberi teladan kepada kita, ya. Satu lagi, ya, kelemah lembutan itu bukan berarti tidak kuat, ya adik-adik ya. Nah, harus dalam kelemah lembutan itu ada kekuatan, ya. Tuhan Yesus pun mengundang kita adik-adik yang letih lesu dan berbeban berat, kita datang kepadanya, karena Tuhan merasa bisa memberikan kekuatan kepada kita. Adik-adik bayangkan, apabila kita lemes, kita nggak berdaya, tapi mengajak orang-orang yang lemes datang kepada kita, bagaimana coba? Apakah kita bisa menolong? Enggak, ya. Kita bisa menolong apabila kita kuat, ya, kuat dalam kelemah lembutan, ya. Nah, adik-adik kita mau menghafal ayat hafalan, ya. Ayat hafalnya di Matius 5 ayat 5. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, sekali lagi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Nah, adik-adik, maksud ayat ini adalah memiliki bumi itu dimanapun kita berada, kita pasti diharapkan, ya, seperti yang tadi kakak bilang, ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus ingin apa tadi? Ingin kita menjadi berkat buat orang lain, ya. Dimanapun kita berada, kita disukai, ya, bukan menjadi omongan orang yang jelek, ya. Ya, adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Kita mau berdoa, ya. Yuk lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh belajar satu hal Tuhan dari pribadi Engkau yang lemah lembut. Di dalam kekuatan ada kelemah lembutan. Kami mau belajar Tuhan mengikuti seperti Engkau. Mari Tuhan berikan pertolongan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan itu semua. Karena kami ingin dimanapun kami berada, kami menjadikan berkat buat mereka, teman-teman kami, buat saudara-saudara kami Tuhan, bahkan buat semua orang Tuhan, supaya mereka tahu karena kami adalah anak Engkau, anak Allah yang sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang mengikuti sekolah minggu ini. Mari Tuhan Kau berikan kesetiaan yang sangat luar biasa Tuhan. Kau berikan kekuatan yang sangat luar biasa. Kau berikan kesehatan juga bagi mereka Tuhan. Biar mereka boleh bisa mengikuti sekolah minggu online ini Tuhan. Bahkan berikan semangat mereka Tuhan. Jangan biarkan semangat mereka kendur Tuhan walaupun melalui online. Tapi biarlah Tuhan melalui online ini juga Tuhan mereka boleh bertambah Tuhan semangat mereka. Bertambah kesetiaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan apa? Password kita, ya. Password kita adalah kekuatan dalam kelemah lembutan. Ya, sekali lagi. Kekuatan dalam kelemah lembutan, ya. Nah, itu password kita minggu ini. Adik-adik boleh sampaikan melalui WA kepada Bunda kelas adik-adik. Untuk yang baru, adik-adik yang baru naik kelas, adik-adik sudah dapat nomor WA Bunda kelasnya? Sudah ya? Iya ya, jangan lupa ya, kirimkan password ini kepada Bunda kelas adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Shalom adik-adik, tetap semangat ya dan tetap setia kepada Tuhan ya. Dadah. Halo, selamat pagi. Kakak ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru kita mendapat kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Puji Tuhan. Adik-adik, kakak akan mengajak kalian untuk membuat satu aktivitas. Bahan-bahannya sebagai berikut.
Adik-adik, aktivitas kita sudah selesai, yaitu kita buat sebuah celengan. Adik-adik, celengan ini kita pergunakan untuk persembahan. Adik-adik bisa memasukkan ke dalam celengan ini sebagai uang kolekte. Setiap minggu, adik-adik bisa berikan setelah ibadah dan masukkan uangnya ke dalam celengan ini. Biarlah celengan ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, jika celengan ini sudah penuh, adik-adik bisa kasihkan kepada bunda kalian sebagai persembahan adik-adik untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Adik-adik, mari kita semua angkat tangan kita arahkan kepada Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua katakan sama-sama amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai bertemu ibadah minggu yang akan datang. Tetap semangat.